Mulai. Udah mulai. Fokus ya. Iya. Gimana? Sapa dulu dong semuanya. Kenalkan, nama aku Ini. Gue Sharon. Halo. Kembali di podcast. Oke, dari aja. Gue mau tanya-tanya sih sebenarnya. Boleh nggak? Deg-degan gue. Bisa deg-degan gak apa-apa. Boleh gak sih gue mau tanya? Gue mau tanya nih, lo udah berapa tahun sih di dunia marketing? Berarti gue terjun langsung lah ya Iya. di dunia persalesan ini ya. Kalau untuk di dunia marketing ini, jujur aja gue dari tahun 2013. Awal mula gue masuk marketing, awal mula banget gue berdikari di marketing tuh di 2013. Cuma belum landed, belum kemakan. Jadi awalnya tuh gue ya di apartemen itu dari 2013 sampai terakhir itu di tahun 2000, setahun doang sih. Pada saat itu gue setahun doang. Terus udah mencokuit. Jadi dari apartemen gue jadi balik jadi admin lagi. Admin di apartemen juga pada saat itu. Terus abis itu barulah sempet kosong tuh vakum. Gue vakum sempet setahun 2 tahun karena gue habis lahiran tuh. Habis lahiran anak gue yang kedua kan. Nah udah gitu abis itu gue fokus ke rumah. Gue ke rumah dari tahun 2009. Oh enggak, sorry gue balik lagi ke apartemen zaman covid. Terus gue balik ke rumah lagi. Baru gue fokus di rumah dari sampai saat ini. Banyak pengalaman aja. Kurang lebih. Cuma memang kalau dihitung dari ya beberapa doang sih, maksudnya kayak dari apartemen terus rumah doang gitu. Cuma memang dari 2013. Berarti kira-kira udah berapa tahun? 10 tahun lebih 12, oh gila. Oke. Terus kalau gue sih baru ya, gue baru. Nah jadi kalau lu gimana? Kalau gue baru sih, kayaknya gue harus belajar sama lu. Gue baru ya, terjun ke properti memang dari 2017, tapi gue kayak cuma sambilan kuliah. Terus setelah itu kerja jadi admin, baru terjun ke properti lagi baru tahun kemarin. Jadi baru banyak belajar dari itu. Enggak lah, sama-sama belajar loh. Karena kalau yang namanya di dunia persalesan, apalagi dunia marketing tuh nggak ada yang lu udah bisa, lu udah pinter. Enggak kok, lu masih sama-sama. Di tahap ini pun gue masih tahap belajar untuk jadi gimana sih marketing yang sesungguhnya. Karena nggak akan pernah lu bisa bilang lu udah pinter tuh enggak. Terus belajar. Tolong ajarin gue ya. Tidak tahu sama belajar ya Mbak Wi. Iya, terus gue mau tanya juga nih, gabung di sini tuh mulai kapan lama? Terus dari jalur apa? Di Griarta Sukasari. Kalau gue di Griarta Sukasari ini gue gabung tuh baru banget di tahun ini, di Januari awal. Dan gue masuk ke sini juga nggak tahu, tiba-tiba teman gue dari tempat kerjaan yang sebelumnya dia WA, lu udah kerja belum? Nah gue inget banget itu habis tahun baru tanggal 3 Januari. Oh, awas sampai tanggalnya inget ya? Iya, tanggal 3 Januari. 3 Januari apa akhir ya? Gue lupa deh. Pokoknya tahun ini. Terus dia WA gue, lu masih butuh kerjaan nggak? Butuh. Ya udah nih, ada dekat rumah lu, masih tinggal di Rancak ke masih ya kan? Ya udah nih, oke. Jadi direferensiin lah gue masuk di Griarta Sukasari sampai detik ini. Gitu, jalur temen sih. Jalur temen ya. Kalau lu gimana? Lu di sini karena emang lu ada yang referensiin atau? Pertama masuk ke Griarta Sukasari itu bukan sebagai marketing, Oh iya. sebagai admin. Oh, kira ibu admin Iya, ya. jadi pertama kesini tuh sebagai admin ngelamar dari 2023. 2023 bulan Juli ngelamar jadi admin sampai Desember. Karena Desember melahirkan. Oh, iya, aku baru melahirkan. Gak kelihatan ya kayak udah punya 2 anak. 2 kan ya? Iya, 2. Ya. Aku melahirkan, setelah melahirkan masuk kerja ditawari jadi marketing yang menurutku bagus ya, maksudnya kita yang belajar di hal baru juga. Seru ya? Seru, jadinya memilih ya udah untuk coba marketing dari marketing sampai sekarang jadi baru banget. Jadi aku butuh banyak banget bantuan
minta tolong Kalau saya tahu sebenarnya itu tuh merendah aja. Enggak, saya kita sama-sama rendah. Kita nggak tinggi. Merendah tuh. Iya. Terus aku mau nanya lagi. Apa motivasi Cece kerja di sini? Terus udah gabungnya berapa lama sih? Gitu. Kalau berapa lama berarti baru ya kita sama-sama ya. Baru banget. Motivasinya kerja di sini apa? Pencapaian apa aja nih yang sudah buat Cece bangga gitu? Atau ya membanggakan perusahaan, anak istri semuanya, suami ya kita. Pencapaian apa yang membuat bangga? Belum ada ya. Loh, kok jujur? Kalau pencapaian ya masih inilah ya, masih bertahap ya. Iya. Karena ya namanya dunia properti ini nggak bisa yang lu baru masuk kerja terus lu langsung bisa capai wishlist lu, dream lu yang lu mau tuh nggak bisa. Jadi bener-bener step by step banget gitu. Kalau dibilang sampai saat ini ya pencapaian gue, yang penting gue bisa bahagiain anak-anak gue bisa nafkahin juga anak-anak gue, bantu suami gue juga kerja, itu udah pencapaian buat gue gitu sih. Yang penting keluarga kecil gue bahagia gitu. Jadi motivasi gue ya dari anak-anak gue bisa bangkit, gue bisa kerja sampai saat ini tuh buat mereka. Wah. Gitu karena emang bener kan, sekarang kalau misalkan lu baru kerja nggak akan ada yang bisa langsung lu besoknya udah lu jadi orang sukses. Iya. Ya kan, lu masuk kerja gaji lu langsung 500 juta tuh enggak. Iya. Pasti butuh step by step semua itu. Betul banget. Sih, dan yang banyak belajar dari Cece juga. Jadi motivasiku adalah membanggakan anak, membahagiakan anak ya, supaya rezeki kita lancar terus. Amin. Karena dari dia. Amin. Bahkan bukan dari anak aja, bukan dari keluarga doang, dari teman-teman terdekat pun Betul. juga itu rezeki buat kita. Itu sih. Terus ada lagi nih, Cek. Gimana caranya capai target menurut Cece? Caranya gimana? Berat ya. Berat ya capai target. Fokus sih, Beb. Fokus sih. Intinya fokus. Apa yang lu jalanin, lu fokusin. Kalau lu nggak fokus ya lu nggak akan bisa capai target yang lu mau. Ya kayak target kita ya namanya sales kan setiap bulan ada targetnya. Lu closing berapa, pencapaian lu sebulan tuh berapa, misalkan berapa M gitu. Kayak gue di project sebelumnya itu pasti gue ditargetin. Bahkan kalau menurut gue di sini dibilang target pasti ada, cuman kan memang nominalnya kan tidak setinggi yang sebelumnya kan. Kalau sebelum bisa sampai 6,5 M, 7,5 M itu sebulan loh. Kalau di sini, kalau di sini tuh kayak karena emang lokasinya juga bagus banget ya, di atas Sukasari ini lokasinya oke banget. Betul. Kemudian harganya juga masih sangat affordable banget. Jadi kalau dibilang gua mau targetin kayak banyak gitu, saking banyak peminatnya tuh ada aja. Jadi kayak ya udah pencapaian gue setiap bulan ini bahkan bisa lebih. Betul. Dari apa yang kita mau, misalkan ekspektasi kita ya udah bulan ini gue mau closing 5 tapi ternyata lebih dari itu ya. Betul. Bersyukur banget sih. Gue juga merasa kayak bersyukur banget ditempatkan di proyek ini Iya, karena lokasinya strategis kan, terus nggak pakai DP juga, jadi nggak memberatin konsumen kan, terus angsurannya juga nggak begitu tinggi. Iya. Terus banyak hadiah juga kan. Promo hadiahnya banyak banget. Yang penting sih dari harga juga sih masih affordable sih, Beb. Karena jujur kalau untuk harga di bawah 500 juta sekarang tuh lagi bener-bener naik banget kalau menurut gue. Sorry ya, aku bukannya ngebandingin, tapi dibandingkan gua di project sebelumnya itu memang kalau yang namanya untuk penjualan pasti lu nggak akan yang gampang banget. Betul. Susah loh kalau menurut gue. Karena bener-bener effort tuh kudu luar biasa. Lu mesti lu harus kejar ini, entah lu live TikTok atau lu nge-boom dari leads IG, wah banyak banget deh. Tapi kalau di sini kayak konsumen datang atau lu live TikTok atau lu leads IG tuh kayak banyak banget yang datang dan saking banyak peminatnya ya. Tapi sebelumnya nih maksudnya ada nggak sih rumah yang semurah ini 300 jutaan deket bandara, fasilitasnya lengkap gitu? Selama kan itu udah lama nih dari 2013. Ada nggak sih maksudnya proyek yang sama kayak gini gitu? Kalau proyek yang sama kayak gini mungkin ada, tapi lokasinya itu yang maaf ya mungkin agak jauh, agak masuk ke dalam, tapi bukan yang di kawasan Kabupaten Tangerang lagi. Udah maksudnya udah jauh banget, ada Beb gitu. Cuman kalau kayak
gue kan pribadi, gue baru masuk di sini, yang lokasi juga dekat sama rumah gue, masih sangat-sangat strategis. Lu mau kemana-mana deket banget ya. Lu mau ke Tangerang Kota aja lu deket banget, lu mau akses stasiun aja lu deket banget ya kan. Ke bandara apalagi. Orang kan yang orang cari kan itu lokasi pertama, ya kan. Ditambah harganya juga, harganya udah masuk akal sih di sini. Soalnya kalau lu misalkan cari harga yang sama kayak di sini, tapi lu mau dapetin area lokasinya juga yang ibaratnya nggak terjangkau, jauh banget. Iya, fasilitas juga mendukung ya. Nah, fasilitas juga mendukung. Soalnya di Griarto Sari sih fasilitasnya emang udah ramai, udah lengkap banget ya kan. Udah udah ada jogging track, masjid terutama. Oh, Sama waterpark. waterpark udah iya. Salah satu unggulan kan. Iya. Fasilitas unggulan di kami itu udah waterpark. Terus aku pertanyaan terakhir sih. Aduh. Kita ngomong ya. Faktor penghambat apa sih yang biasanya buat Ciselem ini menghambat untuk tercapainya target? Males. Oh, Gak ada obat. Iya. Ayo, aku mau tanya sama kamu, kamu gimana? Penghambatnya apa? Jujur ya, males. Dari segi lokasi udah oke, dari segi rumahnya udah oke, fasilitasnya oke, terus hadiahnya banyak Iya. ya. Ini memang kalau nggak sampai target berarti aku males sih. Iya. Nah, males nge-live, males. Iya benar. Males karena balik lagi nggak fokus. Betul. Gimana kalau kita mau capai target kalau kita nggak fokus dan males? Iya. Itu yang mesti kita benahin. Betul. Ya kan? Masalahnya harganya udah oke banget, ya kan? Fasilitasnya juga udah lengkap banget. Terus kita mau kalau lu males gimana lu dapet hasil buat diri lu dan buat keluarga lu gitu. Yang penting mindset. Lu yakinin lu bisa, pasti lu akan bisa gitu. So, yang penting oke. Sebenarnya tadi tuh pertanyaan terakhir ya, Beb. Tapi semakin banyak ngobrol, semakin gua pengen tahu nih. Duh, deg-degan, harusnya gue aja deh ya yang buat tanya ya, Beb. Gue sebenarnya pengen tahu target pasar buat di proyek kita tuh bagusnya tuh dari mana sih? Menurut lo dan gua sih sama maksudnya. Dari lu kita kan berpikiran nih, target pasarnya kayak yang di kita tuh cocoknya tuh untuk orangnya kayak gimana atau kerjanya gimana gitu. Kalau kerja sih yang pasti dari PT ya biasanya ya. Kalau PT tuh PT-nya yang bonafit, yang berminat gitu. Terus targetnya biasanya kan yang namanya marketing ring satu Iya, kan. Ya dari jarak terdekat dulu aja kayak kita nih, kita kan di lokasi kan di Sepadan Tangerang kan. Nah, target pasar lu di mana? Target pasar lu kan dekat bandara, ya udah, lu fokusnya ke daerah bandara aja. Entah lu misalkan iklan atau misalnya canvassing, karena kan kalau di marketing itu kan pasti ada yang namanya iklan sosmed, canvassing. Nah, udah dari situ aja lu kerjaan dulu, terus sebar-sebar flyer gitu. Atau lu aja kayak corporate kerja sama perusahaan gitu sih. Kalau gue sih biasanya karena kita dekat juga sama Jakarta pinggir-pinggir. Nah, iya. Kalau dia beli rumah di Jakarta kan otomatis mahal ya. Tapi banyak loh Jakarta yang mau di sini. Iya kan? Iya, Karena kan di sana rumah mahal-mahal gak sih? 1 M. Nah, di sini dapat 3 kan? Udah gak ada lagi. Nah, 300 juta. makanya target pasarnya mungkin pertama kayak tadi itu benar banget, terus sama orang-orang Jakarta nih yang memang mau punya rumah tapi mungkin budgetnya agak sedikit minimalis di sini Udah oke banget sebenarnya sih gue. Tuh, terus ini mungkin agak sedikit ini ya. Jangan susah-susah Iya. bisa, aku kan agak-agak. Jadi gini, faktor pembeda produk kita sama kompetitornya. Apa sih kalau lu jadi konsumen nih? Kenapa lu memilih Sukasari? Kenapa lu nggak milih produk yang lain? Yang lain itu siapa kek gitu? Bisa aja sebenarnya. Ya. Kalau misalkan aku mau ngambil yang produk harganya mungkin di atas Sukasari itu bisa. Tapi kan aku lihat dari segi penghasilan aku. Penghasilan aku berapa. Yang dilihat pertama itu. Jadi jatuhnya jangan kita memaksakan, Beb. Gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak lu tahu nih gaji lu maaf ya 8 juta. Terus lu mau ngambil harga yang 1,3 M. Pasti akan terjadi turun plafon. Betul. Ya kan? Proses banknya. Turun plafon itu apa? Lu pasti akan ada yang namanya penambahan DP. Kalau lu siap, kalau lu nggak siap, Iya sih. karena kan rumah itu kan jangka panjang, ya kan. Lebih baik dengan gaji lu yang ada nih 8 juta, ya udah lu ambil harga yang
sekiranya masuk nih buat lo, karena kan lo mesti pikirin cicilannya juga, kebutuhan lo. Emang lo nggak yang pikirin kebutuhan lo di rumah, anak lo, susu, makan segala macam, itu kan yang harus pikirin. Itu sih kalau gue. Terus kalau gue juga sih ya, mulai dari gue kenapa gue suka Sari karena memang harga rumahnya masih murah, otomatis floatingnya nggak terlalu tinggi. Iya. Betul. Jadi gue masih bisa dengan gaji gue yang segini, gue masih tahu angsuran tertinggi gue tuh berapa. Jadi gue nggak kaget. Iya. Karena kan kadang orang mikirnya kan, lu di sini bisa gak sih sampai angka nanti bisa di 2 kali lipat, 3 kali lipat kan gitu loh. Karena itu sebagai orang itu banyak pertanyaan gitu kan. Kayak tadinya mungkin 2 juta jadi 9 juta gitu kan. Kalau misalkan rumah yang harganya udah di atas 800 kayak 1 M itu iya. Oh Pasti, iya. iya Beb. Pasti harganya tuh soal cicilan itu pasti floatingnya angka 11 juta. 10 sampai 11 juta. Jadi di awal nih 4 juta. Nah, nanti di tahun berikutnya itu bisa di 10-an. Oh iya. Iya. Wah, serem juga Ya ya. makanya. Tapi kan kalau di kita nggak ya? Enggak, kalau di kita makanya masih ada aja kan pertanyaan konsumen yang nanya, di sini tuh cicilan bisa 2 kali lipat gak sih? Enggak. Iya. Cicilan mentok tuh paling hanya di 3 jutaan sekian doang. Udah itu limpahnya. Iya. Kecuali tenor, kalau misalkan yang ngambil tenor yang pendek, yang tenor 10 tahun, iya 4 juta. Tapi itu udah kayak, ya udah 4 jutaan aja. Oh Gitu iya, loh. ini banget sih maksudnya gue berharga banget ngomong sama lu karena kamu udah perumahan yang MM-an nih. Kalau gue biasanya rumah yang segini tuh menurut gue udah mahal gitu. Maksudnya untuk tenornya, oh jadi kalau perumahan yang mewah itu bener-bener bisa 2 kali lipat? Yang harganya di atas 800-an Iya, bisa. Karena gue punya konsumen kayak begitu, dia ngambil harga rumah tuh 1,2 M. Cicilan awalnya tuh 4 jutaan sekian. Nah, dia udah mau masuk di tahun ke-6 itu dia udah kena floating, dan floatingnya tuh udah di angka 10 jutaan. Wah, gila banget. Iya. Gila banget. Dan kalau misalkan penghasilannya nggak masuk atau RPC itu kan bahasa RPC ya, RPC-nya nggak masuk itu bisa jadi tuh rumah yang tadi gue bilang itu dia harus nambahin DP lagi, dan DP-nya nggak murah. Masih mending di kita Beb, ibaratnya kita di sini di Griarta Sukasari DP-nya disubsidiin, ya kan? Terus biaya akadnya disubsidi. Kalau di proyek-proyek lain belum tentu lu ada free DP, kemudian biaya akadnya lu disubsidi belum tentu, itu biaya sendiri. Jadi kita bayar gitu. Iya bayar. Saat keluar SP3K kan ada biaya-biayanya itu kita bayar. Bayar, biaya akad itu bayar sendiri. DP pun dia juga keluar biaya sendiri. Oh. Kayak kita di sini kan DP kan yang disubsidi kan 10%, Iya. ya kan? Yang Sanur tuh. Iya. Nah, itu 10%. Nah, kalau misalkan di proyek lain itu bisa 10% tuh keluarin biaya sendiri. Oh, jadi dari duit kita gitu ya? Iya, duit pribadi si nasabah. Oh, jadi gua kira tuh semuanya memang disubsidi. Jadi ada beberapa proyek memang yang Bayar sendiri. Bayar sendiri. Jadi bayar DP dan bayar DP, biaya KPR, bayar cicilan. Makanya itu bisa lebih, Beb. DP-nya aja itu bahkan bisa di angka 25-30 juta. Tergantung lo ngambil yang harga nilai rumahnya berapa ya. Terus kan banyak juga nih pertanyaannya. Kalau ngajuin KPR tuh sebenarnya ribet atau enggak sih? Karena kan mereka pada takut nih. Biasanya mau ngajuin KPR ini takut banget. Tuh ribet nggak sih menurut di Griarta Sukasari? Kalau menurut gue sih udah paling enak banget di Griarta sih. Tapi kan gue belum tahu nih perbandingan antara perumahan yang sebelumnya yang lo udah pernah ingin sama yang sekarang tuh maksudnya ribet nggak? Kalau lu bilang ribet, mindset tuh jangan lu bilang ribet. Kalau di mindset lu ribet, ya pasti akan ribet. Betul, Semua itu. betul. Sebenarnya kalau dibilang ribet tuh enggak ya teman-teman ya. Jadi itu kayak proses yang misalnya kayak lu mau beli rumah, yang penting lu warta lu udah jelas. Kemudian dari tempat perusahaan, tempat lu bekerja, lu bisa ngeluarin SK kerja. Bukan pakarin, rekening koran, kemudian slip gaji 3 bulan terakhir itu sih. Iya, karena kan pengenalan ya, maksudnya kayak ibaratnya gue mau minjem duit sama lu nih, ini senilai 300 juta. Terus supaya lu yakin gue tuh bisa bayar dan kita kenalan, biar lu bisa pinjem duit ke gue kan harus ada itu ya. Betul. Jadi untuk pengajuan KPR sih sebenarnya nggak ribet kok. Yang penting dokumen pemberkasan lu semuanya udah lengkap, ya udah langsung kita masukin ke bank, terus kita proses. Dan sebenarnya proses bank itu juga nggak yang lama ya. Proses bank itu kan paling cepat ya, kayak konsumen gue itu bisa 4 hari doang udah keluar, ya kan? Karena semua udah lengkap. Kemudian juga kayak kontak darurat yang untuk proses KPR itu juga harus kasih tahu tuh, harus diangkat juga teleponnya itu. Kemudian
kayak perusahaan lu nomor fix line kantornya tuh ada atau email korporatnya ada gitu sih. Komunikatif ya. Iya, Karena komunikatif betul. juga. Kalau konsumen dari maksudnya awal pengajuan aja sudah susah dihubungin. Nah, Jadi gimana kayak mau diproses? betul. Banknya kan ragu nih. Kita amit-amit ya. Kalau Iya. dia lancar pembayaran, kalau enggak kan mereka susah. Iya. Ini saat mau pengajuan aja dihubungnya susah banget. Banget. Gimana kalau nanti sudah di ACC tapi ada terkendala gitu kan. Jadi buat konsumen yang kooperatif ya, jangan nggak kooperatif. Betul. Kita yang susah. Yang ada malah ujung-ujungnya nih kita disalahin gak sih? Iya. Ah, ini salah sih yang Flores kan padahal Betul. nasabahnya gitu. Iya, benar banget. Ini kayak player victim, jangan ya. Nah, Tahu banget. jangan banget ya. Terus gue mau nanya nih, itu selama di Gria Sukasari gimana sih? Lu seneng gak sih di Gria Sukasari? Seneng dong, teman-temannya tuh baik-baik semua. Lagi wait, ya, ini baik banget nih. Kalau nggak ada dia tuh kayak nggak hidup tau gak sih, Wak? Ya kan, dia suka bercanda, dia paling cempreng. Kalau nggak dia kayak sepi. Iya. Dia aja kelihatan soft spoken, tapi aslinya nggak begini guys. Jangan percaya ya, jangan percaya nih. Aku tuh baik hati tidak sombong, nabung ya. Kayak bersyukur gak sih dapat lingkungan yang aman. Maksudnya lingkungannya enak banget di sini kan. Terus produknya juga gampang dijual Iya. gitu kan. Banget sih, Beb. Gue mau tanya, oh ya gue baru inget nih. Kalau lu beli rumah nih, yang cek apanya sih? Maksudnya kan gue takut nih, gue mau beli rumah, terus gue takut proyeknya tuh terkendala, terus surat-suratnya Betul. gitu. Itu lu kalau lu jadi konsumen itu gimana gitu? Developer nih gue cari tahu dulu. Oh iya. Iya. Yang pasti gue mau beli rumah nggak asal ya, nggak asal beli rumah. Lu mesti cek dulu developernya, proyeknya di mana aja, udah dibangun, terpercaya atau enggak, surat-suratnya kayak penjelasan kepemilikan semuanya gitu. Cuman ya karena kan banyak banget, bukan gue aja ya, maksudnya kayak teman-teman gue juga yang banyak yang dikecewakan lah sama developer yang dibilangnya besar, nggak taunya malah Betul. itu pasti hati. Ya, for information aja, Gria Sukasari khususnya PT Parmi itu sudah bangun berapa proyek yang banyak ya? Gria Rajak sampai 4. Iya, Rajak 1 sampai 4, Gria Sepatan, Gria Ranca Bangong, Gria Buaran Jati ya baru bareng kita. Sukamana. Jadi itu beberapa proyek emang sudah berjalan lama ya Beb ya. Sudah berjalan lama. Jadi buat kalian nggak perlu ragu kalau buat ngambil rumah di Gria Sukasari Residence. Apalagi yang di sini, Gria Sukamana itu kawasan residensial pertama dengan kawasan 50 hektar. Wah, Total rumahnya itu ada 4.000 unit rumah dari 12 klaster. oh iya. Ini benar-benar baru pertama kali, Beb. Lu lihat deh, daerah sini ya, kalau misalkan teman-teman warga Tangerang khususnya, lu boleh cek daerah sini. Lu lihat, ada gak kawasan yang gerbangnya paling besar, kawasannya yang luas, fasilitasnya lengkap. Ada pun juga bukan di daerah Rajak. Ini gue bicara Rajak Sepatan ya. Iya. Gitu loh. Lu boleh cek deh. Betul. Gitu. Kalaupun memang ada, harganya pun gak 300-an. Pasti harga udah di atas. Betul. Di atas 400 300-an masih banget banget sih kalau menurut gue. Masih Ya. sangat-sangat affordable banget sih. Ada yang mau tanya nggak atau sudah cukup sampai sini aja perbincangan? Masih ada sih ya. Apa tuh? Kan lu dari tadi nanya ke gue tuh Iya. ya. Gue mau nanya lu apa ya di sini? Takut. Lu sebulan lu bisa closing berapa unit sih Beb di sini? Wah. Ayo Closing berapa ya? kan menurut gue ini proyek yang mudah banget dijualnya ya kan. Pasti nggak mungkin cukup satu. Enggak, kalau satu guys nih ya, sebenarnya aku buka dapur semua marketing Gria Sukasari aku buka. Kami tuh bisa closing antara paling dikit 5 sampai 10. Paling dikit ya. Paling dikit itu 5 sampai 10. Itu untuk di Gria Sukasari ya. Karena memang ya proyeknya enak dijual kan. Maksudnya Ditambah ada yang subsidi juga. oh iya aku lupa. Kita Ada subsidi juga. Iya, benar. Kita di sini. Ada subsidi. Itu sih keunggulannya ya. Keunggulannya itu. Ada nggak sih subsidi itu yang ada waterparknya selama ini? Kayaknya nggak tahu ya, mungkin karena gua masih awam di dunia properti, mungkin ada, tapi sepengalaman Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau subsidi itu rata-rata ya cuma kayak
perumahan, gerbang, lunas udah nggak ada fasilitas, mana ada di sini doang. Jadi unit komersil plus subsidi itu campur di dalam satu kawasan 50 hektar. Iya udah gitu cluster juga. Cluster, one gate system, hebel double dinding. Oh Tuhan, Pakai hebel double dinding, fasilitasnya kayak komersil, terus ada tembok juga, tembok belakangnya dapat 2 meter. oh iya benar-benar. Ini namanya nih Nusa Penida. Mana tuh? Tada! Nusa Penida guys, DP-nya nggak mahal kok, tenang aja, bisa dicicil. Oke, jadi di sini berarti di Giraga Sukasari itu sudah ada komersil dan subsidi. Yes, betul. Berarti sekarang Sebenarnya subsidi itu percobaan, Beb. oh iya. Karena kan memang awalnya yang dibuka kan komersil dulu. Subsidi itu hanya percobaan. Ternyata subsidi yang pertama yang Denpasar itu tuh udah laku nggak nyampe sebulan. Betul. Di tahun 2024 Desember. Buka tanggal 2 Desember, sold out di 12 Desember. Betul. Ya kan? Lalu dibukalah Pandawa. Klaster kedua nih subsidi. Sold out lagi dan bahkan udah ada yang bisa akad ya tahun ini ya. Betul. Nah lanjut, sampai ini enggak klaster ketiga. Ini aja udah buka tahap 2 aja udah tinggal menipis. Iya, jadi kalian nggak perlu khawatir nih. Kan tadi subsidi susah pengajuan tenang. Kita arahin pelan-pelan. Kita bantu Step by step. Iya. Jadi nggak kelihatan kayak ribet gitu kan. Iya, maksudnya kalian gak usah takut juga gitu loh yang bilang proses KPR pun itu enggak. Kalian belum coba. Kalau kalian belum coba jangan bilang ribet. Mendingan kalian coba dulu. Yang penting kan kalian dapetin sales marketingnya itu yang mau fight, mau bantu kalian dari awal sampai pun kalian sudah akad, after sales-nya tuh ada. Betul. Tuh yang paling penting. Nggak perlu khawatir ya guys. Kalau Iya. mau ada subsidi atau komersil, yang penting itu ketemu sales yang amanah. Amanah. Oke. Betul, yang mau bantu. Betul. Gitu. Jangan asal ngelepas aja. Itu kalian juga mesti perhatiin. Jadi bukan dari developer aja ya, melainkan dari marketingnya juga. Kalian juga harus lihat-lihat nih mana yang menurut kalian tuh marketing bisa bantu atau enggak gitu. Karena kalau developernya udah bagus tapi ketemu marketing yang nggak bagus juga sama aja ya. Jadi kalau kalian ketemu marketing yang nggak bagus berarti ya jangan salahin keseluruhan kayak PT-nya jelek. Betul, jangan. Ya, kalian pilih marketingnya yang enggak benar. Nah, gitu. Oke. Dan kalau misalkan kalian mau cari kita juga gampang banget, atau misalkan kalian apa bisa langsung ke kantor marketing Betul, karena kita standby di marketing galeri dari hari Senin sampai hari Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Bisa ketemu sama kita juga di sini. Ya. Oke. Oke. Perbincangan daging kita kayaknya memang sudah cukup berakhir sampai Cukup sini ya.